يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يدعون في المسجد الأقصى وفي الحرم. Syukur alhamdulillah. Berkat rahmat Allah kita semuanya masih diberi waktu untuk bisa berdoa bersama-sama. Sementara umat-umat yang lain masih banyak yang tidur pulas. Berpahala antum semuanya insya Allah. Karena kita mendoakan yang banyak. Bukan karena antum pintar, tetap kita memohon kepada Allah. Alam ini jangan berdakwah deh, yang berdakwah orang aja ya. Kalau alam berdakwah lain pula ceritanya kan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semuanya. Hadirin jamaah iwan akhwat rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki, secara langsung face to face sekarang, maupun secara yang tidak langsung melalui dunia awang-awang medsos. Kan kebanyakan menunggu ya. Semuanya doaan rahimakumullah, dirahmati Allah. Di pertemuan hari ini kita banyak-banyak bersyukur ya. Al-Fakir sebagai pentaklim yang bodoh ini coba membahas agak sulit nih, jarang dibahas orang. Hakikat mimpi menurut Islam. Tentu korelasinya ke Quran. Ya, jadi bab kemarin sebelumnya antum bahas masalah tafsir ta'wil mimpi. Jadi ternyata ada perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Ya. Jadi nggak boleh antum menyebut tafsir mimpi. Tafsir itu kepada Quran. Ya, yang betul adalah ta'wil mimpi. Ya. Semoga Allah meridhoi. Sama ba'du. Ada yang namanya mimpi, Iwan ya. Pernah mimpi? Pernah ya? Mimpi benar, mimpi. Iya. Ada yang namanya mimpi memiliki arti dan menunjukkan sesuatu pertanda. Ada. Bukan hanya sekedar bunga tidur ya. Bukan. Itu sebabnya pentingnya mimpi. Kenapa penting? Karena berhubungan dengan sifat tidur. Kaji tidur udah. Sifat tidur apa? Sifat tidur, halo. Sifat tidur itu di luar kendali manusia. Sepakat? Sepakat ya? Di luar kendali manusia. Arti kata, semua itu mutlak di bawah pengendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mimpi itu jadi penting? Karena tadi ketika orang tidur, off semua sistem syaraf kita. Sepakat ya? Off. Ada yang bekerja, nggak tidur namanya. Off kan? Siapa yang ngendaliin? Kalau antum mimpi. Ada 3. Allah yang memberi petunjuk. Yang kedua, mainan memori. Yang ketiga, syaitan. Itu bedanya.
ada mimpi yang dari Allah, ada mimpi kelebihan memori, ya, ada mimpi dari setan. Zaman sekarang mimpinya banyaknya kelebihan memori sama setan. Seharusnya kan kita kalau off, kita nggak boleh kerja saraf kan? Kalau saraf kita kerja, meludak di sini ngimpi nggak? Ngimpi. Udah tidur badan masih kerja juga, kepala ngimpi kan? Random hasilnya, kacau. Random, bahasa kerennya random. Hasilnya nggak sulit dijangkau oleh pikiran. Kemarin pertanyaannya, kalau mimpi dari Allah pasti petunjuk. Ya. Kan buktinya gitu. Penting mimpi itu dipahami. Karena kita memahaminya itu, justru Allah itu memberi kita rezeki waktu keadaan ikhtiari kita off semua, termasuk berpikir. Ketika orang tidur, off semua sistem syaraf kita. Sistem apanya yang ada hanya pengendalian Tuhan. Waktu kita tidur, bener ya. Nah, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kan kalau tidur kita bisa dikendalikan. Kalau dikendalikan sama jin, diimpi Pak namanya. Apa jin tuh? Taimpi Pak. Ya. Artinya dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, terlebih jika mimpi tersebut diawali dengan kondisi tidur sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Bapak-bapak kalau tidur ngikuti ajaran Islam nggak? Pertama, tidur itu ya kacanya mati. Tidur itu ya mati. Kalau tidur digenggam jiwanya. Kalau mati nggak dibalikin lagi. Itu ada di Quran. Iya kan? Jadi kalau tidur, adab mau tidur seorang muslim wajib sama dengan mayat. Serem banget ngajinya. Itu hadisnya ada. Badannya ngadep kiblat. Tempat tidur kita ngadep mana, bro? Robah semua itu. Ya, miringnya kemana? Kayak orang mayat gimana sih? Mayat kalau mau dimasukin ke liang lahat. Sama persis gitu, karena itu bagian dari mati. Ya. Karena itu sebelum kita tidur ada wudhu. Ada wirid, ada doa. Ya, ngadep kiblat. Ya. Sudah itu tidurlah. Maka tidur antum di bawah kendali Allah. Logika kita nerima nggak? Maka disitulah ada petunjuk untuk besoknya. Antum sholat istiqoroh, tidur nggak wudu, kerak yang dapat kerak. Gimana nih? Istiqoroh kan ada dua masalah yang sulit kita menyelesaikan. Adab tidur dipakai dong, adab mayat. Ayo, berapa lama nggak praktekin tidur ala Rasulullah? Allah itu datang, itu Allah tauhid. Nggak boleh ada kendali manusia. Saraf kita mesti off. Itu pentingnya tidur benar. Terima sama logika kita. Yang Andung sampaikan ini Quran. Hadis, bukan kata yang duduk. Nah jadi Andung kadang-kadang nyinyir ya. Keserepotan semua. Padahal adab tertinggi itu ya, bukan sudah sholat, banyak wirid. Banyak wirid itu mau tidur. Perbandingannya itu ya, tahlil, semua itu yang 33 itu sebelum tidur. Itu sunnah Rasul. Kalau sudah sholat nggak perlu itu. Kenapa? Karena nafi isbatnya ada di situ. Kalau tidur nafi isbatnya full nggak? Kalau kita duduk nafi isbat, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah, kan gitu ya? Yang ada Allah. Kalau tidur, udah langsung kopi, maka Allah langsung masuk, memberi petunjuk. Kalau antum nggak wudhu, yang masuk siapa? Yang kotor. Yang kotor korin,
setan, pikiran, memori. Logika kita ngerima, dalil akal dulu. Keterima nggak? Karena tidur kondisi kita dalam keadaan off seluruh saraf. Kalau off seluruh saraf, Allah mengendalikan kita. Jadi tolong sakralkan kehidupan zaman sekarang waktu tidur. Itu poinnya. Ayo, ada pertanyaan, gimana adabnya, gimana caranya? Kalau antum sudah kayak gitu, maka antum akan mendapat mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu ada 5. Antum tunjukin ya. Jadi penafsir mimpi nanti. Kalau antum dikasih mimpi jadi pengantin, mitos keluar. Mau mati katanya. Gigi copot, mati orang tua. Kan mitos tuh. Itu takwil. Maka hukumnya haram kalau antum percaya. Maka ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Umumnya kalau orang misalnya ngimpi, misalnya, apalagi ngimpi basah, Pak. Maaf, biasanya nggak wudhu. Biasanya nggak wudhu tuh. Jangan-jangan nggak sholat isya. Besok antum ngimpi, kendalikan sama kita, bisa nggak? Ya Allah, tolong saya nanti ngimpi dikasih di KFC sama pacar saya yang paling cakep, bisa? Bisa ngendaliin mimpi. Itu saktinya mimpi. Nggak bisa dikendalikan oleh manusia. Tandanya kalau mimpi benar dikendalikan oleh siapa? Allah. Maka sakralkan zaman sekarang tidur antum. Coba sudah isya, kalau masih batal, ya mulai sekarang ya. Ini amalan langsung, berwudu. Terus tidurnya ngadap kiblat kayak mayat. Setar pertama apa? Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Lep tidur. Pas antum mati, nggak dikembalikan lagi jiwa antum, ruh antum, maka antum sudah dianggap mati syahid. Hadisnya ada. Itu hadis syahid. Ya. Oh, syahid itu mesti ke Afghanistan, mesti ke Palestina. Enggak, bro. Enggak. Kita lanjut dulu ya. Sorry, salah. Itu inti yang poin-poinnya nggak ada di dasar, lu jelaskan aja dulu. Jadi kita nggak bisa mengendalikan diri waktu tidur benar. Terlebih jika mimpi tersebut kalau diawali dengan kondisi tidur, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, di antara ialah memperhatikan kesucian. Kata Nabi sebelum tidur itu dikebut. Kok dikebut? Tempat tidur dikebut. Itu salah satu yang kecil-kecil aja. Itu termasuk tahara. Sebelum tidur berwudu. Kemudian zikir, doa, serta menghadap kiblat. Setelah itu bodoh teuing mau jungkir balik kan itu udah urusan Allah ya. Sampai ya. Dijamin antum gak sakit ini nih. Masa bangun tidur pada sakit-sakit badan kan aneh. Aneh nggak? Dan itu nggak perlu lama-lama tidurnya, nggak butuh 8 jam. Nggak butuh. Bisa cuma 1 jam antum sama dengan tidur 8 jam. Kalau mengikuti tidurnya ala Rasulullah. Dan itu benar. Dan itu benar. Jadi nggak usah amalan yang aneh-aneh deh. Ya. Jadi runutnya gini. Ada suci, lahir, batin. Ada wudhu, lahir, batin. Ada tahlil, ada doa, ngadep kiblat. Karena tidur adalah juga ibadah sama dengan sholat. Sampai sama. Dalam ajaran Islam ketika akan tidur kita dianjurkan dalam kondisi seperti itu. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Apalagi kalau tidurnya benar. Ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa, terus menghadap seperti mayat. Itulah standar mayit menghadap kiblat.
ya kayak posisi mayat gitu. Sehingga dia tidak intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan pada dirinya sendiri, yang ada keinginan Allah. Nah, bukti bahwa tidur itu memang di luar pengendalian manusia. Pengen bukti? Nih, ini buktinya ya. Kita umpama ingin ketemu sama wanita cantik, tentu saja belum tentu akan menjadi kenyataan. Boleh jadi malam mimpi ketemu yang serem. Coba kendalikan tuh. Nah, itu buktinya, gampang-gampang aja. Kan itu bukti bahwa aktivitas tadi memang mutlak di bawah pengendalian Allah. Jadi tidur itu yang baik ada di bawah pengendalian Allah. Kalau kita sudah mendekat ke Allah memerlukan syarat tahara, ya. Kamu kan nggak bisa tidur, wah tidur ingin ketemu wanita cantik, ya. Kan tidak bisa menentukan kayak gitu, enggak. Akhirnya benar-benar hanya milik Allah kan. Apalagi kalau kita bacaannya benar dalam tidur. Terus pikiran kita pun insya Allah benar. Karena di luar pengendalian manusia. Ajaran doa akan tidur itu, kata Nabi, lebih banyak dibandingkan doa setelah sholat. Hadis. Udah nggak wudhu, ya. Cuci muka, blok aja tidur. Hati-hati pengantin baru bro. Ada adat syarat tertentu. Kalau enggak anaknya tempang timpui bengalnya loh. Lah ini bener loh. Maaf ya, yang bujang-bujang akan berkeluarga kan? Ya. Bener. Marah-marah enggak dong? Enggak. Rizki akan susah kalau tidur kita tidak menjatuhkan Nabi. Doa begini Pak, Innova, dapat kerja gini-gini. Yang paling dekat pada Allah waktu kita tidur ada tahara, seperti Maya penyerahkan, tidak ada intervensi, di situ ada keajaiban. Sepakat? Udah pulang. Besok tidur beneran. Insya Allah, bener itu. Bener. Jadi ajaran doa sebelum tidur itu kata Nabi lebih banyak daripada doa setelah sholat. Jadi sebetulnya kalau kita mau tidur, kan itu ba'da Isya sunnah Rasul. Setelah Isya start tuh ya, itu memerlukan waktu setengah jam ritual di tempat tidur itu. Maka insya Allah besoknya aman. Baik rezeki, baik kesehatan semuanya, insya Allah. Uniknya dalam ajaran Islam adalah doa mau tidur dengan wirid setelah sholat. Ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wirid subhanallah 33 kali itu bukan setelah sholat bro. Sudah itu alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali itu bukan waktu setelah sholat. Sampai disebut itu sebelum tidur. Tanya ulama deh kalau nggak percaya. Benar. Ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah ketika akan tidur diberi ijazah nih ke perempuan. Tidur merupakan salah satu dari sekian banyak ayat-ayatnya Allah. Tidur merupakan salah satu takdir atau ketetapan Allah atas manusia. Jadi tidur itu takdir, ketetapan Allah. Karena manusia aja yang bisa ditakdirkan tidur. Pertanyaannya, apakah jin tidur? Iblis tidur? Enggak tidur. Enggak tidur. Ada hadisnya. Yang namanya tidur merupakan kebutuhan pokok manusia sama dengan makan dan minum. Jikalau tidak tidur boleh jadi manusia cepat mati. Ya, betul nggak? Kenapa dihitung wamin ayatihi? Kenapa mesti dihitung?
Kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang kalau kurang istirahat itu mati, bahkan kurang tidur bisa timbul penyakit-penyakit yang berbahaya, jantung. Kalau kurang istirahat bisa jantungan, gitu kata-kata pakar medis. Artinya tidur adalah menghilangkan penyakit, asyifaun, atau obat paling manjur. Kalau orang yang bukan tidur banyak ya, tidur sempurna ala Nabi, maka nggak bisa sakit. Nabi berapa kali sakit? Jadi meskipun obat bisa sebagai perantara menyembuhkan penyakit, namun jika tidak tidur maka manusia akan bisa sakit. Kita beli obat harganya 1 miliar tapi tidak pernah tidur 3 hari aja. Tetap aja. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Tetap aja gitu. Renungin aja tuh. Betul? Setuju ya? Jadi ritualkan secara benar tidur kita. Ini kaji gampang aja deh. Makanya yang penting obatnya atau tidurnya? Jawab. Yang penting itu obat atau tidurnya. Yang dianjurkan oleh hukum syara adalah tidur di waktu qaulullah. Qaulullah. Kan di hadis dijelaskan, kilu faina syaitona layakilu. Sahih. Tidurlah kailullah siang hari. Sesungguhnya setan tidak tidur di waktu kailullah siang hari setelah ba'da zuhur. Hadis sahih. Jadi ada kita mesti tidur siang. Adabnya sama dengan tidur malam. Ada wirid, ya. Ada tahlil, tahmid, ada doa. Bukan doa makan, doa tidur. Nanti salah pula doa tidur, doa makan campur aduk. Tidurlah kailullah siang hari kalian. Sesungguhnya setan tidak tidur di waktu kailullah. Hadis riwayat Tabrani. Waktu kailullah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu duhur, tergelincir matahari. Ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu duhur. Jadi yang benar setelah duhur. Jadi yang pasti fungsi utama tidur kailullah adalah sebagai persiapan agar melaksanakan apa? Qiyamul lail. Jadi antum kalau tidur siang bukan untuk seger, untuk bisa qiyamul lail. Itu niat yang benar. Siapapun juga yang tidur siang niatkan qiyamul lail. Nawaitunya hanya itu satu. Tambah berat kajian enggak ya? Gampang, tapi susah ngamalin loh. Ya, amalin. Kondisi seperti sekarang ini perlu. Ya. Semua ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Al-qalulatu wahi sunatun yusta anu biha ala qiyamil laili kama ana tasyura sanatun yusta anu bihi ala syiamin nahari. Tidur kailullah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Ihya Ulumuddin Al-Ghazali halaman 286. Untuk ikhwan akademis jurusan ini silakan koreksi aja tuh. Itu referensinya, ya. Jadi selain itu syara menganjurkan agar seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang bekerja beraktivitas. Sebab pola demikian itu dipandang ideal bagi yang namanya manusia dan sesuai ajaran Islam. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah An-Naba ayat 10 dan 11. Anung yang baca ya, yang pendek biar anung yang baca. Wa ja'alna laila libasyan wa ja'alna nahara ma'ashan. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya malam pakaian itu bukan pakaian ini, bro. Waktu tidur. Jadilah penafsir.
Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Standarnya kan itu. Jadi termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdirkan tidur. Khususnya malam hari. Juga siang hari. Jadi mimpi. Nah nih. Mimpi itu. Mimpi nggak ada kalau nggak ada tidur kan? Mimpi sebenarnya bisa memiliki makna dan bisa memiliki pertanda penting untuk kehidupan setelah kita jaga. Betul kan? Makanya tidak haram hukumnya kita percaya dengan mimpi orang yang benar tidurnya. Makanya ada tafsir mimpi. Yang sekarang itu kan banyak tafsir 1000 mimpi. Kita percaya isinya takwil. Jangan ditakwil. Kalau ditakwil itu kata khayal. Ngimpi pengantin katanya mau mati. Ngiki lepas gigi yang aneh-aneh. Itu mitos. Harus ditafsir. Tanya kepada ahlinya. Ya, kira-kira gitu. Nanti ada yang tunjukin ya. Beberapa poin 5 aja. Dan kalau nggak benar berarti Quran salah. Nggak mungkin. Nah. Jadi mimpi itu penting. Karena kita menunggu wangsit nggak mungkin. Pertanyaannya, apakah antum menyadarkan sholat istiqoroh nunggu mimpi datang? Nggak ada sangkut pautnya bro istiqoroh dengan mimpi. Nggak ada. Istiqoroh itu besoknya kita bisa untuk melakukan sesuatu tindakan hakul yakin. Nunggu dulu mimpi. Setelah istiqoroh pilih Halimatus Sa'diyah atau pilih ini. Bingung nih. Karena ada 2 cakep-cakep nih. Tunggu, setelah istiqoroh. Nanti kita setelah istiqoroh pasti dapat mimpi. Nggak ada sambungannya ke mimpi. Nggak ada. Bukan begitu. Kemarin udah kan bahas itu. Karena itu mimpi bisa menjadi saluran komunikasi kita dengan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Ya. Itulah pentingnya mempersiapkan tidur dengan cara yang benar. Karena dalam ajaran Islam disarankan untuk berwudu, berdoa. Setelah itu menghadap seperti mayat. Itulah persiapan spiritual yang sangat penting dalam tidur. Banyak tidak dilakukan oleh umat Islam zaman sekarang. Nggak lama sebetulnya. Apapun antum dalam masalah, sakit, seret rezeki, tidurnya benerin. Tidurnya sakralkan. Karena di situ langsung dapat petunjuk dari Allah. Ya, nggak percaya. Kalau antum sholat, ya dipakai karena nggak ada duit, sholatnya khusyuk, antum nggak ikhlas. Sholat urusannya lain, kewajiban. Ya, memang diturunkan antum tuh mesti sholat, bukan kerja. Sholat, tidak kuciptakan jin manusia hanya untuk ibadah kepadaku. Kalau tidur itu saluran komunikasi dengan Allah supaya antum bisa diselesaikan urusannya dalam perkara rezeki, apapun juga persoalan. Jadi mulai besok sakralkan tidur, itu nasihatan dong. Sanggup? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kepekaan spiritual bukan meramal. Ada ilmu di bawah itu namanya firasat. Berat. Feel. Ilham. Berat. Sebenarnya ada di tidur. Nggak perlu wali. Kenapa Anung suruh ini? Jangan-jangan dapat dari tidur. Tidur ala Nabi, maka diberi petunjuk. Jadi kalau antum nggak mau melakukannya, on. Maaf ya, itu syariat. Itu syariat loh. Ada ayatnya. Tidur dalam keadaan suci dengan doa diyakini memperjelas makna mimpi. Tidur ala Nabi akan memperjelas makna mimpi. Dan mimpi bukan dari setan, bukan dari kepala, tapi dari Allah. Itu hadis.
Dengan cara itu, mimpi yang muncul akan lebih mudah dipahami. Sebagai pertanda pesan dari Allah, mesti gimana besoknya. Posisi tidur yang miring dengan posisi mayat menghadap kiblat, ada hadisnya. Karena tidur adalah saudara mati. Sahih. Jadi posisi tidur yang mirip dengan posisi mayat menghadap kiblat juga merupakan praktek yang dianjurkan. Karenanya mimpi seringkali tidak bisa dikendalikan oleh keinginan kita sendiri. Misalnya seseorang mungkin berharap untuk bertemu seseorang yang menarik dalam mimpinya, tetapi hasilnya bisa berbeda kan? Karena kita nggak jadi mayat. Begitu deh. Ya, ini menunjukkan bahwa mimpi sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah. Ajaran Rasulullah SAW menggarisbawahi pentingnya doa sebelum tidur, wudu, menghadap kiblat seperti mayat, wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sering dilakukan oleh seluruh sahabat. Generasi awalun, generasi awal, pas menengah udah hilang, pas akhirun ada yang nggak dipraktekin tuh. Ya gini aja, wow, sampai digeser-geser. 2 miliar, 3 miliar, pakai asbab. Galau. Padahal ada potensi untuk bisa ditolong dengan nafi isbat tidur. Jadi doa bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai persiapan spiritual sebelum tidur. Karena doa sebelum tidur bisa lebih banyak dibandingkan doa setelah sholat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberi penekanan besar pada persiapan tidur sebagai bagian spiritualitas mendekatkan diri, campur tangan Allah dalam kehidupan antum. Ada suatu cerita, langsung aja ke sini ya. Jalaluddin Rumi tahu? Tahu ya? Seorang sufi dari Eropa. Beliau mau meninggal nih. Ini benar sejarahnya. Muridnya nangis semua. Pas dengar lihat muridnya nangis, marah dia, Jalaluddin Rumi itu. Lalu meminta kepada muridnya untuk tidak bersedih karena ia mau jadi pengantin. Benar. Ada syairnya. Karena dia mau jadi pengantin. Kamu murid-murid yang bodoh katanya. Saya mau bertemu kekasih malah kamu nangis. Ayo joget semuanya. Dia muter. Jadi nggak jadi nangis, muter tawaf. Ayo joget semuanya. Itu Rumi. Hidup ini belajar mati. Hidup ini dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Benar nggak? Jadi takut wajar, mati itu takut wajar. Tapi kalau ngikutin sunnah Rasul, kita sudah belajar tidur dengan pola mati. Karena tidur hakikatnya adalah mati. Kan gitu. Maka insya Allah mati kita tidak su'ul khotimah. Mati baik. Percaya deh. Jadi itulah Jalaluddin Rumi. Innaha lailatul jifafi limada taqdina. Ini malam pengantin saya. Mengapa kamu tangisi? Tabkikina. Kata Jalaluddin Rumi kepada muridnya. Makanya jadi mitos. Apa? Kalau mimpi jadi pengantin dianggap mau mati. Kan unik. Orang kita itu terlalu pinter. Maknanya bukan begitu. Apakah mimpi bisa dipercaya? Jawab, interaksi. Bisa nggak dipercaya? Tergantung mimpinya. Seperti apa mimpi yang bisa dipercaya? Jawabannya satu dulu. Mimpinya para nabi. Bisa dipercaya. Ya. Pas antum mimpi tanya ke indigo haram. Tanya ke buku Ta'wil Miki haram. Hati-hati. Tanya Quran, itu disebut tafsir mimpi.
Kalau tanya ke orang, takwil mimpi karena bekerjanya di khayal dan otak. Ya, hati-hati, itu kena fikih. Karenanya yang namanya mimpi secara Islam ada 3. Islam, mimpi itu ada 3. Pahami dulu. Hunaka sholatati ahlam wahiyah. Ar-ruya solihatu allati hiya busyara minallah. Wal ruya hajinati allati ta'ti minasyaiton. Nah, kedua. Nan ketiga, wa kadalika ruya allati takunu bisababil wahi. Asbab. Yang pertama minallah, yang kedua setan, yang ketiga asbab. Mimpi ada 3. Mimpi dari Allah, mimpi dari makhluk setan, dan mimpi kelebihan memori. Nah, semua antum mimpi zaman sekarang kalau udah S1 nggak bisa membedakan itu kebangetan. Coba orang galau sering mimpi random. Kalau setan mimpinya apa Pak? Mimpi ketakutan. Betul. Jatuh dari yang tinggi-tinggi itu tanda setan. Itu aja bedanya. Kalau dari Allah nggak pernah ketemu. Yang baik dari Allah tuh pasti baik, menyenangkan, dan mendekati nyata mimpi itu. Kalau mimpi kita masih random, masih ragu, berarti di yang 2 bawah tadi. Itu logikanya. Dan itu hadis. Mimpi ada 3. Mimpi baik merupakan kabar gembira, mubasyir dari Allah. Al-awabin, orang yang tobat kalau ini larinya. Ya. Dan mimpi menyedihkan yang datangnya dari setan. Kalau sedih itu dari setan, bro. Apa aja kalau sedih, pas mimpi deg-degan, cemas, itu umumnya dari setan. Serta mimpi yang terjadi karena ilusi seseorang. Galau, kehendak yang gak selampai, terburu-buru, target. Ya. Jadi hakikat mimpi berdasarkan judul kaji dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Hakim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kaliful malaikati birayati ahla minnas min kalilali nazari illa lahu mahfuzan. Loh mahfud. Wabina ala hadla amri darabatil malaikatil amtal min kulli kisyatin basyariatin. Menugaskan malaikat untuk mengurus mimpi. Ada perkara mimpi itu 1 malaikat. Malaikat mimpi. Ngurusnya kerjanya itu aja. Jadi malaikat ini melihat lauh mahfuz diizinkan. Angkat takbir. Maka sudah itu ditaruh di orang yang tidur. Atas perintah Allah. Kemudian malaikat membuat perumpamaan dari setiap kisah manusia. Maka harus ditafsir. Itu asal usul mimpi yang dari Allah. Kalau asal usul mimpi dari jin korin, taimpi si ampa, itu enggak perlu dikaji, Pak. Jale awak kacau tuh mah. Ya. Main judi, itulah larinya tuh. Ini minta wadal tuh. Itu minta wadalnya itu. Wadal itu maksiat itu. Ya. Andung enggak perdalam, andung perdalam yang baiknya saja. Apakah dalam Islam boleh percaya mimpi? Yang mana? Mimpi yang mana yang dipercaya? Mimpi yang dari Allah. Betul. Supaya datang mimpi dari Allah, tidur kita disakralkan berdasarkan mencontoh Rasulullah, maka dapat mimpi dari Allah. Setuju? Amalan ya? Dalam Islam menafsirkan mimpi hal yang diperbolehkan. Bahkan sejak zaman Nabi sudah sering dilakukan. Salah satu kegiatan mental yang secara alamiah terjadi karena saat tidur otak masih bekerja. Itu asbab. Seorang bisa bermimpi ketika ia banyak menerima hal baru. Asbab.
kelebihan. Namun mimpi tidak hanya menghampiri ketika seorang menerima hal baru saja, mimpi juga bisa hadir dari kenangan lama yang tersimpan dalam memori otak. Betul? Asbab juga. Jadi dalam hal ini ada 5 ciri mimpi secara apa? Observasi. Ada 5. Observasi mimpi itu ada 5. Coba observasi. Ya. Diperpendek aja gaji. 1. Masa tenang. Ciri-ciri mimpi yang bisa jadi kenyataan yang pertama adalah kamu merasa tenang ketika mengalami mimpi. Biasa dari Allah. Pengen dapat mimpi lagi dari Allah. Yang kedua, terasa masuk akal. Enggak random. Agak mendekati benar. Ketiga, terasa nyata. Masuk akal. Agak benar mimpinya. Nah. Keempat, ada keterkaitan antara mimpi dan dunia nyata. Ya, itu agak mendekati benar. Yang kelima, bergantung waktunya. Kapan waktunya? 21, 23 itu mimpinya dari kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari. 23 sampai jam 1 asalnya dari keinginan dan harapan kamu. Ya. Jam 1 sampai jam 3 pas kita mau qiyamul lail. Di waktu ini merupakan mimpi yang akan terwujud nyata. Sampai jam berapa? 1 mendekati qiyamul lail. Itu yang nyata. Jadi kalau di bawah itu kurang nyata. Itu observasi. Tapi dasarnya dari hadis dan Quran. Udah paham? Masih besok nanya ke tafsir mimpi, masih bingung, kacau tuh. Udah paham ya? Nah. Jadi di sini setiap orang pasti pernah setidaknya 1 kali mengalami mimpi dalam tidur. Al-Quran maupun hadis. Perkara mimpi ini diungkap dengan jelas sesuai dengan ajaran dari Islam itu sendiri. Sehingga manusia dapat terlindung dari penafsiran kepercayaan yang sesat. Makanya diilmui. Jadi istilah mimpi dalam bahasa Arab disebut ar-ru'ya dan al-hulm. Ya. Keduanya sama-sama memiliki arti mimpi. Tapi ar-ru'ya digunakan untuk sebutan mimpi yang baik. Sementara al-hulm digunakan menyebut mimpi yang buruk. Jadi terdapat penjelasan bahwa mimpi yang baik datangnya dari Allah. Tadi kan sudah disebut. Adapun mimpi yang buruk berasal dari syaitan. Dasarnya sabda Nabi riwayat Bukhari. Ar-ru'ya shadiqatu minallah wal hulmu minasyaitan. Ru'ya mimpi yang benar datang dari Allah. Al-hum berasal dari syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mimpi dalam tidur manusia melalui perantaraan malaikat yang benar. Allah menguji manusia melalui mimpi karena dosanya datangnya dari setan. Allah mendatangkan mimpi karena antum tidak ikhlas hidup. Ngejar target, pengen ini, pengen itu, mimpi. Jadi mimpi ada 3. Ilusi, setan, malakuti. Ya. Jadi di malakuti itulah biasakan kita hilangkan yang 2 tadi mimpi. Kalau kita mengikuti secara tidur yang benar ala Nabi. Ya. Allah menugaskan 1 malaikat untuk mengurus mimpi manusia dengan melihat Lauh Mahfuz. Hadisnya sahih. Atas perintah ini kemudian malaikat membuat perumpamaan dari setiap kisah manusia. Makanya ada yang ditafsir. Ketika manusia tidur, malaikat membuat permisalan dari kisah-kisah hidup mereka. Oleh karena itu mimpi bisa menjadi kabar gembira. Bisa menjadi peringatan. Bisa menjadi teguran. Pertama, jadi kabar gembira. Pasti kita akan diberitahu yang baik. Yang kedua,
peringatan. Yang ketiga teguran. Jangan sering dapat peringatan dan teguran deh. Memang semua mimpi itu datang dari Allah. Memang. Tapi asbab tidak boleh realisasi tetap melalui apa yang disebut ikhtiar dengan menggunakan malaikat. Begitu juga doa. Doa tanpa selawat balik lagi. Betul kan? Setan menguasai diri manusia kemudian membuat tipu daya dengan tujuan menjerumuskan dalam kesesatan. Nah, ini jelas ya. Ibnu Qayyim Radul Almuah pernah mengatakan tentang hakikat mimpi ya. Nung baca saja al-aqlam tamaiju yusawiruha malaikatun kala apin. Kala fihim Allahu subhanahu bi umuri ru'ya liyakuda sahibul hulumi. Minal amtilati alati usyafa lahu yaksipulu lahu mayastabihu alaihi. Mimpi merupakan permisalan yang dibuat malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurus persoalan mimpi agar orang yang bermimpi dapat mengambil petunjuk dari permisalan yang digambarkan baginya dan mengungkap apa yang samar baginya. Jadi penyebutan mimpi dalam Al-Quran dan hadis ini berkaitan erat dengan mimpi yang dialami oleh nabi-nabi. Seperti misalnya ada di Quran surat Al-Fat ayat 27 yang menceritakan Nabi Muhammad SAW. Asy-Syafa'at ayat 102 sampai 105 menceritakan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yusuf 4 sampai 6 menceritakan mimpi Nabi Yusuf. Penyebutan mimpi dalam Quran menjelaskan tentang karomah para wali. Bukti betapa Allah sangat memelihara, mengasihi mereka. Ayat-ayat tadi juga menjelaskan ciri-ciri wali Allah. Ya. Itulah perkara mimpi banyak. Jadi pentingnya kita mendalami perkara ini. Karena itu, andung perpendek saja kaji sekarang. Tolong dibaca, Allah berfirman dari perkara mimpi ini Ali Imran 190-191. Dibaca Ikhwan. Waqtilafil laili. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batilan.
subhanaka faqina adzabannar. Salah satu amalan sebelum tidur. Ya. Runutnya. Langsung ke amalan ya. Nanti baca aja sendiri ayat di atas semua ini, banyaknya risalah. Itu baca aja nanti di dunia awang-awang. Ya, nanti dong saya. Ya. Dari Hujaifah dasarnya amalan mau tidur. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa doa sebelum tidur yang dibaca Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Pertama, doa. Semua amalan wudhu sama dengan amalan seperti wudhu sholat. Ya, nggak perlu dibahas. Ya. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Semua tahu. Itu kelompok syar'i, syariat umum. Sering baca itu? Sering. Itu standar umum. Artinya, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu pula aku mati. Itu doa tidur, bukan doa makan. Hadis riwayat Bukhari sahih. Ulang. Bismika Allahumma ma'aya wa amutu. Sudah baca doa itu, baru miring. Ngadap kiblat. Setelah ngadap kiblat, antum baca nih. Ya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Seolah-olah meminta petunjuk. Allahumma aslamtu ilaika wa wajjahtu wajhihi ilaika wa fadatu amri ilaika wa aljatu jari ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la malja minka ilaika amantu bi kitabillazi anjaita wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sudah itu tutup mata. Tahlil. La ilaha subhanallah. Sampai lep tidur. Paham? Begitu. Artinya tadi, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Aku menghadapkan wajahmu kepadamu. Aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Aku menyadarkan punggungku kepadamu. Lantaran mengharap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu. Kecuali hanya kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitabmu yang kau turunkan juga. Aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai lep tidur. Nah setelah itu kita nggak tahu apa-apa, dikendali Allah, mau gunggang, diulang, bisa. Paham ya? Disitulah Allah kerja, memberi petunjuk. Nah yang kita takutkan bukan malaikat yang disuruh. Kalau setan yang disuruh berarti peringatan. Sampai baik juga. Iya. Nggak percaya, praktekin. Riwayat lain Rasulullah menganjurkan setelah baca doa tadi, bukan di depan, takbir 3 kali, tasbih 3 kali, tahmid 3 kali sebelum tidur. Dasarnya mana? Rasulullah bersabda, hadis muttafaq alaih, idza aradatan nauma au kunta ala siriri faqabar salatan wa talatina maratan wa qra'it tasbiha salatan wa talatina wa qra'it tabmida salatan wa talatina wa fi riwayatin ukhra at-tasbihu arba'an wa talatin maratan wa fi tarik akhir at-takbiru arba'anan wa talatina maratan. Apabila kamu hendak tidur atau kamu sudah berada di tempat tidur, maka bacalah takbir 33 kali, bacalah tasbih 33 kali, bacalah tahmid 33 kali. Dalam riwayat lain dikatakan tasbih 34 kali.
Dalam riwayat lain dikatakan takbir 34 kali. Hadis muttafaq alaih. Takbir yang 34. Duduk. Mana yang dipakai? Pakai hadis ini. Hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab nafkah juga ada bab pekerjaan wanita di rumah suami dan kitab dakwah bab takbir dan tasbih sebelum tidur. Adapun Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab zikir dan doa sebelum tidur, bab tasbih di pagi hari dan menjelang tidur. Jadi anjuran wudu sebelum tidur dianjurkan umatnya untuk membaca doa sebelum tidur. Rasulullah sebaiknya ada wudu bila perlu, hadas kecil hadas besar udah selesai untuk berwudu sebelum tidur. Dari Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, ini sandarannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Min ma tahironan tabiatul mulku faida astaiqazu qala Allahumma qfili abdika fulanan fa innahu ya'namu lailan tahironan hada daiman naqi'un. Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Kemudian pada saat ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu bersuci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi hadis tadi termaktub dalam kitab Tangmi Al-Qanna Al-Harith karya Syekh Muhammad bin Umar An-Namawi. Selain itu dalam riwayat yang berasal dari Umar bin Harith, Rasulullah juga bersabda, min na'ma wa huwa ala wadain wa fil mata wa huwa naimun mata sahihan inda Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa tidur dalam keadaan berwudu, maka jika mati di saat tidur, maka matinya dalam keadaan syahid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kaji ini besok masih belum, ada 2 bab lagi. Sampai jelas-jelas benar kamu bisa memahami. Pas dapat tafsir mimpi, pas dapat mimpi, antum harus langsung tafsir. Bukan nanya ke antum, bukan nanya ke orang, bukan nanya ke buku. Karena yang mengalami mimpi adalah kamu. Kamu yang bisa menjawab, paham? Itu perintahnya. Banyak maaf Pak Ilu Andung, mudah-mudahan tolong diamalkan yang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.